Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari Senin di minggu yang baru ini kita bakal ngomongin tentang seperti judul dan thumbnail yang udah kalian lihat. Jadi SVB atau Silicon Valley Bank udah kolaps. Terus kemarin sempat USDC itu di-peg. Kenapa? Apa hubungannya? Terus nanti di akhir kita bakal kasih kalian tentang beberapa keadaan pasar dari segi on-chain, dari datanya itu apa yang bisa kita analisis. Karena kemarin kalau misalkan kalian sudah sempat mantengin pasar atau mungkin Twitter atau mungkin beberapa saluran berita, ngeliat tentang kepanikan yang ada sejak hari Sabtu, hari Minggu. Tapi kalau misalkan kita nggak sempat mantengin pasar kemarin, terus bener-bener baru buka pasar hari ini, pasti kayak dipikir nggak ada apapun yang terjadi. Karena Bitcoin dan Ethereum terbang, dan stablecoins kayak USDC juga udah mulai kembali ke peg-nya. Tapi kalau kita mau ngeliat kilas balik kemarin, apa sih yang terjadi? Kenapa panik? Kenapa kacau? Mari kita cari tahu hari ini. Oke, let's go! Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk yang pertama kita bakal lihat yuk dari artikel berita yang udah kami posting tadi pagi. Jadi ini sebenarnya udah saya schedule semalam, cuman ternyata lupa di posting. Jadi akhirnya baru sempat posting tadi pagi pas buka komputer. Jadi kita bakal lihat yuk dari artikel yang kita bagi. Ini gratis ya, bukan cuma untuk member. Jadi kalian bisa lihat juga di sini judulnya Kegagalan Bank Silicon Valley. Jadi kalau misalkan udah sempat tahu, mungkin udah baca atau mungkin nonton dari beberapa video lain, ini sebenarnya sama sih kejadiannya. Itu pas kemarin banyak orang nyalahin aset kripto gitu ya, kayak BTC ETH atau bahkan sampai USDC-nya di-peg. Itu sebenarnya bukan masalah kripto guys. Jadi apapun kepanikan yang kalian lihat di pasar kemarin pas weekend, pas akhir pekan, bukan kesalahan kripto sama sekali. Karena sebenarnya yang bermasalah adalah sistem perbankan tradisional di Amerika Serikat. Nah kalau kita lihat ya, liar sih waktu belakangan ini karena Silicon Valley Bank itu merupakan bank terbesar ke-16 di Amerika Serikat, dan jatuhnya itu hampir cuman dalam semalam aja. Dan peristiwa ini bawa implikasinya signifikan karena banknya itu sebesar 200 miliar dolar. Kalau kalian tahu pas kemarin pandemi gitu, itu sebelumnya dia cuma megang sekitar 60-80 miliar. Jadi bener-bener masih baru di 2 digitan. Belum sampai 200 miliar ini. Dan kalau kalian penasaran seberapa besar 200 miliar itu 10 kali lipatnya ukuran FTX kemarin yang kolaps. Jadi bisa dibayangin ya betapa seremnya, karena Silicon Valley Bank ini merupakan bank de facto-nya yang dipakai sama banyak banget perusahaan yang kemarin dapat funding. Jadi perusahaan kripto bukan satu-satunya klien atau deposan yang punya duit di Silicon Valley Bank, tapi banyak juga perusahaan di sektor teknologi lainnya, startup atau perusahaan rintisan lain, bisnis-bisnis itu juga pada pakai Silicon Valley Bank ini, SVB. Jadi kalau misalkan kalian udah pernah ngeliat videonya, mungkin penjelasannya atau meme-nya. Tapi kalau misalkan kita nemu videonya, bisa kami kasih contohnya di sini atau di sini. Itu lucu sih, kayak orang-orang itu ya udahlah bikin aplikasi baru sektor teknologi, entah itu bisa menilai penampilan fisik seseorang atau gimana, pokoknya aplikasi yang aneh-aneh terus jadi sebuah perusahaan teknologi bisnis. Terus dia dapat investasi dari VC, dapat funding, terus fundingnya itu mereka bingung taruh di mana, akhirnya ditaruh di SVB. Nah cuman SVB-nya ini itu masukin dana-dana nasabah itu ke sebuah aset yang istilahnya itu mortgage backed securities dalam bahasa Inggris. Itu istilahnya investasi yang bergantung sama orang-orang yang pada megang KPR. Yang mana lucunya ini sama persis kayak masalah yang kemarin tahun 2008 itu jadi krisis finansial global. Karena MBS atau mortgage backed securities itu ternyata tidak sebagus yang dipikir orang atau seaman yang dipikir orang-orang, relatif stabil dipikirnya. Nah, alasannya kenapa ini signifikan, oke, kalau kita lanjut lagi ya ke artikelnya, itu karena orang-orang yang tadinya kerja di sebuah perusahaan yang pada punya duit di Bank Silicon Valley ini, mereka jadi pikir, waduh, posisi saya sekarang jadi tidak pasti, karena mau dapat gaji segala macam duitnya nyangkut di SVB. Nggak tahu tuh gimana caranya untuk bisa mendapatkan kembali. Karena kemarin itu kalau misalkan kita lihat dari kronologi, itu kan dimulai dari pas sahamnya jatuh SVB sampai 60%. Setelah 60% turun 60% lagi. Gara-gara itu orang jadi takut dan menarik duit mereka keluar dari SVB. Karena ada peristiwa bank run ini yang mana orang-orang buru-buruan narikin duit, mereka jadi takut, mereka jadi yang terakhir, nggak dapat bagiannya. Akhirnya orang-orang yang rada takut dan panik berusaha untuk keluar. Tergesa-gesa mereka mindahin duit deposit mereka dari SVB ke bank-bank lain yang relatif lebih besar sama lebih stabil bisa dianggapnya.
Nah, masalahnya itu bukan soal dia berinvestasi ke mortgage-backed securities, tapi masalahnya adalah soal durasinya dia yang mismatch dalam bahasa Inggris. Mismatch itu artinya nggak sesuai aja durasinya. Jadi dia megang MBS yang pada panjang-panjang gitu kan asetnya. Misalkan 10 tahun, 30 tahun. Jadi kalau orang pada butuh duitnya sekarang banget nih orang pada pengen duit, waduh gimana kemarin udah saya masukin ke investasi MBS atau Treasury Amerika Serikat yang 10 tahun 30 tahun. Jadi kan panjang banget tuh, belum jatuh tempo, belum balik modal, udah diminta sama investornya, bukan investor, sama nasabah yang pada depositin duit. Jadinya akhirnya menakutkan karena semua bank tuh punya masalah ini gitu kan. Karena mereka semua punya aset yang dipikirnya bebas risiko atau risk free karena didukung sama pemerintah AS kayak Treasury. Cuman grafik di bawah ini jadi nunjukin kalian nih unrealized loss. Itu bahasa Inggris, atau kalau dalam bahasa Indonesia saya pikir kayak kerugian mengambang. Jadi bukan rugi yang benar-benar udah dirasain, cuman kalau misalkan dia realize itu ya rugi. Obligasi-obligasi yang ada di sektor perbankan ini benar-benar angka negatifnya besar. Kalian bisa lihat nih perbandingannya sama yang tahun-tahun sebelumnya, apalagi pas krisis finansial global 2008 kemarin. Terus ini 2018-2019. Jadi bener-bener gila ya. Kalau dari kronologi tadi itu, jadi sekarang bank-bank yang lebih kecil daripada SVB itu juga bisa jadi punya masalah yang takutnya membesar nih. Kenapa? Karena mereka nggak punya cadangan tunai yang besar, dan biasanya bank-bank yang lebih kecil nih ngambil risiko lebih gede daripada bank-bank yang relatif lebih besar. Nah, karena itu, kalau misalkan dibandingin sama JP Morgan, sama kawan-kawannya JP Morgan, itu mereka jauh lebih besar cadangan tunainya. Terus mereka ngambil risiko yang tidak sebegitu ekstrem sama bank-bank kecil. Nah, terus sekarang udah ramai ini isu bank run, orang-orang pada narikin duitnya, dan orang-orang memang waras dan masuk akal kalau mereka itu mindahin duit ke bank yang lebih gede, lebih relatif lebih stabil. Cuman ironisnya kalau ini dilakukan lebih lanjut, jadi semakin memperburuk isu. Itu dia, saat ini pasar jadi nggak mulus. Pendekatan yang benar itu ya waspada aja. Dan kita harus berhati-hati karena kita bisa aja ngelihat pergerakan tuh naik ke atas atau naik ke bawah. Belum tahu karena sekarang pun Fed akan melakukan pertemuan darurat untuk hari Senin, tapi pada waktu AS. Ini saya recordnya hari Senin pagi ini. Jadi di Amerika Serikat masih malam. Dan kalau permainan regulator sama asuransi FDIC-nya yang bakal bantu SVB itu bener, yaitu deposan tadi bakal di cover 100%. Yang mana kemarin kita udah dengar sepertinya itu akan dilakukan. Bukan dalam hal nge-bail out SVB-nya, tapi katanya bakal menebus tuh, menanggung kerugian-kerugian dari deposan yang ada. Nah, cuman nggak tahu nih kalau shareholdernya SVB bakal disapu bersih apa enggak. Kalau iya juga nggak masalah karena kan kesalahannya ada di mereka. Manajemen risikonya kurang tepat. Terus mereka hedging ke MBS-nya itu dengan taruhan yang durasinya tidak dipertimbangkan. Jadi ya kalau misalkan kita lihat dari Alf Makro, ini contohnya ya salah satunya di Twitter. Ini Alf Makro ini pengamat makro. Jadi saya bisa lihat tweet dia sebagai salah satu referensi. Itu dia malah berargumen SVB sebenarnya nggak layak dapat bailout dari pemerintah. Dan kalau misalkan kita lihat masalahnya apa, SVB itu punya portofolio investasi yang besar banget dengan total asetnya itu yang jauh ada di MBS sampai 67%. Kalau kalian lihat di atas nih, ini SVB nih, MBS-nya sampai 64% ada di sini, sedangkan Treasury AS-nya cuma 14% dibandingin sama bank besar yang kayak JP Morgan itu punya hampir 50% loh. Itu 47%, terus sama si itu 44%. Jadi ditambah lagi mereka tidak tidak mempersiapkan diri dengan ada yang namanya kenaikan suku bunga juga. Karena kan kemarin pas sudah kebijakannya itu selama berapa? 1 dekade, 10 tahunan itu bener-bener suku bunga kebijakannya 0%. Jadi mereka ngerasa kayak oke lah, nggak masalah gitu kan. MBS aja masukin udah dengan yield yang tinggi, rate-nya, jadi mereka merasa aman. Tapi jadi nggak siap pas kemarin kenaikan suku bunga, terus harganya itu berbanding terbalik sama yieldnya. Pas yield naik jadi harganya turun. Nah akhirnya mereka nggak siap dengan kenaikan suku bunga itu, ya hancurlah mereka di posisi yang ada saat ini sekarang. Nah kalau misalkan kita lihat ya, sebenarnya apa hubungannya sama USDC? Itu cuman karena USDC penerbit stablecoin-nya itu Circle, perusahaan punya 8% reserve, sekitar 8%, 7, berapa gitu kalau nggak salah kemarin di SVB. Makanya orang-orang pada panik, pada takut. Cuman bingungnya, anehnya, kenapa kok bisa di-pack-nya sampai lebih dari 10%?
Padahal kan kalau misalkan nih lubang kerugiannya itu 8% dari reserve yang nyangkut di SVB, harusnya DPEC-nya nggak sejauh itu dong, karena artinya kita ngejualin USDC lebih rendah daripada nilai kolateral atau reserve yang ada sebenarnya. Nah, akhirnya banyak yang berargumen ini pasti cuma karena trauma, karena PTSD dari kejadian USD, hancurnya stablecoin Luna kemarin. Yang mana kami akhirnya ngelakuin vote. Coba deh lihat menurut orang-orang gimana dengan kejadian DPEC USDC hari ini. Siapa masih PTSD teringat dengan kolapsnya USD tahun lalu? Jadi ada sekitar 26,7% dari 75 orang yang voting bilang saya PTSD gitu kan sama yang namanya USD. Tapi ada yang hampir 30% percaya enggak kok, USDC itu beda daripada USD. Yang mana emang bener. Dan nggak punya stable, mantau aja. Terus sisanya mending ke stable coins lain. Yang mana lucu, nanti kita lihat dari data on-chain bahwa orang-orang itu malah beralih dari USDC yang auditnya rutin, reserve-nya di back full, ada dukungan dari pemerintah AS, institusi besar, malah lari ke USDT yang punya rekam jejak yang shadowy, yang tidak yang kurang jelas. Jadi nanti kita bakal lihat aja dari data on-chain-nya langsung, biar kita nggak cuman ngeklaim tapi lihat dari data. Nah sekarang untungnya dari perkembangan terakhir si Jeremy Allaire dari co-founder sama CEO-nya Circle yang menerbitkan stablecoin USDC, dia udah membagikan berita bagus bahwa 100% deposit yang ada di SVB sekarang aman dan bakal tersedia untuk hari Senin waktunya AS pas bank-bank nanti buka. Jadi orang-orang akhirnya udah merasakan optimisme itu. Dan kalau kita lihat dari peggingnya USDC ke dolar US itu sudah di 0,99 dolar lagi. Wah selamat ini untuk yang kemarin nggak panik, karena ternyata memang bener. Pas kemarin kalau kalian lihat di grup Telegram kami, sempat ngeliatin sih alasan-alasannya kenapa merasa yakin sama USDC, karena reserve-nya jelas, auditnya rutin, dan ada beberapa cadangan duit yang operasinya mereka jalankan tuh sehat untuk menutup misalkan kerugiannya memang rada dalam. Kalau ngeliat historis kemarin sampai ini kan kita ngeliat data dari harga price Oracle-nya Chainlink gitu kan. Ini pas Maret 2012. Ya ini kelihatan banget volatilitasnya kan. Jatuhnya kemarin sempat sampai ke 0,8-an, kalau nggak salah 0,79 atau berapa gitu kemarin. Jadi bener-bener dalam, dan memang ya serem untuk orang-orang yang kurang paham dengan reserve-nya Circle atau USDC kemarin. Tapi sekarang udah mulai balik, jadi nggak ngejual, nggak rugi. Dan ya semoga aja untuk kedepannya redemption itu bakal terus berlanjut untuk Circle, nggak ada masalah-masalah lain di balik layar, biar ini memang cuma jadi sebuah kejadian temporer atau sementara, biar nggak merembet-rembet kemana-mana. Dan kalau misalkan kita lihat ya, memang inilah tujuannya blockchain Bitcoin tuh dibuat pada tahun 2008 dulu, ngelihat dari krisis finansial global. Dan lucunya ya, kalau ironisnya kita lihat, entitas yang kemarin kolaps itu Celsius, FTX, BlockFi, SVB, Silvergate. Kan Silvergate sama Signature juga ya, 3 bank besar tuh di Amerika Serikat tutup. Terus First Republic juga nih, ada kena efek dominonya dikit. Itu merupakan entitas yang lucunya diawasi ya, dapat supervision dari regulator AS. Sedangkan operasi blockchain yang transparan, kontrolnya non-kustodian, kayak BTC kita nggak ada yang bisa ngambil asalkan kita megang kunci privatnya, itu malah yang dikecam sama regulator AS, minersnya dikasih pajak lebih tinggi, pokoknya dipersulit lah. Jadi kayak, ini kita ngelihat inilah tujuan blockchain pada saat Bitcoin itu dilahirkan, BTC. Blok demi blok jalan terus, nggak ada hiccup apapun untuk Bitcoin, sama contohnya Ethereum Networks juga. Itulah kenapa Ethereum pengen bikin juga yang namanya sistem keuangan desentral, biar kita nggak bergantung lagi nih sama yang terpusat dan banyak masalah gini. Masalahnya mereka yang bikin, mereka yang nutup juga, tutup lubang, gali lubang ya. Menarik lah kalau kita lihat. Ada pendapat dari Pang 6529 yang bilang real time automated on-chain balance sheet itu kan, yang dipantau untuk neraca perdagangannya secara on-chain otomatis dalam waktu nyata, kita bisa lihat transparan banget, itu bakal mengungguli sistem yang bahkan sangat tradisional sampai regulator aja nggak tahu loh bahwa 36 jam sebelum bank besar di top peringkat 20 itu bakal hancur. Mereka nggak tahu bahwa mereka liquid, illiquid dan mungkin insolvent juga. Ya, itulah
yang bisa kita pelajari dari pelajaran selama akhir pekan kemarin. Sekarang kita bakal ngeliat data on-chain untuk penutup dari video hari ini. Sebelum kemudian kita bakal ngasih beberapa pesan aja sih di akhir video ini dari artikel yang udah kami bagikan. Oke, untuk dari data on-chainnya Glassnode kita sendiri lihat ya, untuk supply stable coins itu secara terkumpul agregasi ini gabungannya itu memang rada turun ya, kita bisa ngelihat. Dan ini memang sebenarnya banyak yang disebabkan oleh BUSD karena kemarin diserang itu ya si Paxos-nya. Jadi kita ngelihat si BUSD-nya benar-benar turun tajam di sini, terus dibantu sama USDC dikit yang karena alasan tadi udah kita bahas. Jadi secara umum memang sedang turun supply stablecoins yang ada di pasar yang sedang beredar di industri ini. Kalau kita lihat dari angka bersihnya, ini sebenarnya angka bersihnya memang rada negatif dan bener-bener di titik yang lumayan dalam, mirip dengan posisi atau level kita di saat Luna kemarin hancur, USD hancur. Jadi ini bukan jumlah yang main-main, bukan jumlah yang kecil. Penurunan angka bersih dari supply stablecoins yang ada di pasar. Kalau ngelihat dari dominasi, ini sebenarnya juga menarik kemarin ya, pas si USDT kemudian malah bertahan di $1, karena dari dulu ya, dari bertahun-tahun sebelumnya yang diserang, yang kena FAT, kena hajar terus selalu si USDT. Dan memang benar karena memang nggak ada rekam jejak yang bagus, transparansinya kurang, auditnya tidak pernah rutin, dan kalau ditanyain soal reserve atau backingan selalu ada banyak hal yang nggak dijawab to the point, straightforward. Nah, kalau kita lihat kemarin dengan hancurnya dominasi BUSD diserang SEC, sebenarnya si USDC itu malah relatif stabil loh. Relatif stabil kecuali pas di bagian akhir. Kita zoom di sini coba 6 bulan. Nah, kecuali di bagian akhir ada penurunan dikit atas alasan yang tadi kita udah tahu itu. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, memang USDT tetap menambah dominasinya itu, dan nanti ada beberapa chart lain yang bisa kita lihat. Kalau pas USDC itu masuk supply-nya ke exchange, dia keluarnya nambahnya banyak ke USDT, yang menarik sih untuk pasar, karena meskipun dia ada beberapa hal yang rada sketchy, tapi lebih dipercaya karena ketahanannya selama bertahun-tahun terakhir. Dan untuk supply yang ada di saldo exchange atau terpusat kayak CEX, itu sebenarnya memang secara terkumpul turun drastis banget ya. Sejak kejadian kolapsnya FTX, orang-orang jadi kurang percaya dengan memegang aset-aset kripto di bursa terpusat, dan sekarang mereka jadi megang ke dompet-dompet pribadi. Jadi supply stablecoins yang tadinya bertumbuh selama bull run itu akhirnya mereka pegang di dompet pribadi. Dan kalau misalkan kita ngeliat ini kan turunnya terjun bebas banget. Ini sebenarnya dikarenakan BUSD sih besarnya. Jadi kalau misalkan nih BUSD-nya kita ilangin, BUSD di sini dilacaknya M4. Jadi kalau M4-nya kita kaliin 0, terus kita enter, BUSD-nya ilangin aja. Nah, secara kumpulan gabungan dari 3 stablecoin teratas, USDT, USDC, sama DAI, itu sebenarnya secara kumpulan lumayan naik dan penurunannya nggak begitu drastis banget dibandingin sama kejadiannya si BUSD kemarin. Itulah kenapa kalau misalkan kita ngelihat dari pertumbuhannya USDC, itu sudah dari kemarin trennya emang naik gitu kan. Supply-nya USDC masuk ke bursa exchange terpusat atau CEX. Dan dari sini kita ngelihat selama dia masuk USDC ke exchange, yang keluar dari exchange adalah USDT. Ini USDT-nya yang keluar. Artinya orang masukin USDC ke exchange, keluarnya dalam bentuk USDT. Berarti orang sekarang lebih pede untuk megang stablecoin di dompet pribadi dalam bentuk USDT. Menarik ya, kita lihat lebih percaya sama USDT. Yang kalau saya sendiri sih masih tetap lebih yakin sama USDC. Makanya portofolio saya kalau punya stablecoins biasanya 60%, hampir 70% di USDC, tapi 40%-nya itu di USDT. Ya diversifikasi dikit lah. Cuman ya lebih percaya sama circle yang rutin audit dan membuktikan bahwa reserve-nya itu aman dan dia punya operasi bisnis yang lebih bertanggung jawab daripada USDT. Cuman itu preferensi pribadi sih. Yang penting apapun yang kalian yakini, jadi kalian bisa tanggung jawab pribadi dan gak menyalahkan orang-orang lain. Oke, untuk berikutnya ini bakal ngelihat dari volume arus bersihnya keluar masuk stablecoins gitu kan di pasar. Kalau kita ngeliat di sini sebenarnya rada arus masuknya positif dikit, kecuali turunan pas adanya BUSD diserang SEC sama USDC kemarin di pack itu dikit. Tapi secara garis besar ada banyak inflow yang masuk, arus masuknya
Terus kalau kita ngelihat di angka bersihnya, ini kan sebenarnya kelihatan kayak merah banget gitu kan, turun drastis negatif. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita lihat nanti secara spesifik gitu kan, saya nggak bakal punya waktu untuk nunjukin sih, untuk ngehilangin BUSD tadi, yang mana BUSD itu kontribusi besar banget untuk penurunan negatif ini. Sebenarnya kita rada ada inflow masuk, arus masuknya itu rada hijau kalau nggak menghitung BUSD yang keluar. Nah itu juga menarik, karena sebenarnya di luar dari BUSD kita nggak separah itu dalam hal stable coins dan pergerakan supply-nya. Nah sekarang kalau kita ngomongin soal aset kripto yang kemarin pas lagi ada masalah USDC di peg, DAI juga di peg, itu BTC dan ETH-nya kan malah pumping kemarin, ada sekitar 2-3%-an. Terus hari ini aja udah 6% pagi ini sih, nggak tahu nanti malam pas kalian nonton video ini berapa persen. Tapi dominasinya memang kelihatan kok kalau sama yang namanya blue chip gitu kan, fondasi portofolio pasar kita, BTC dan ETH, emang itu lebih aman dalam hal dia bukan merupakan aset terpusat, karena nggak ada yang namanya satu entitas yang diregulasi sama Amerika Serikat, contohnya kayak Circle, yang bisa membuat nilai mereka gonjang-ganjing. Karena kita megang sendiri di kunci privat kita, di seed phrase kita, dan sekarang ngelihat dari dominasi Bitcoin Ethereum, bahwa seiring waktu berjalannya pasar, kita melewati bear market, melewati brutalnya 2022, dominasi Bitcoin itu semakin meningkat dari yang tadinya 50, 30%, 60%, terus sekarang sudah mulai merangkak balik naik lagi ke 66%, hampir 67%. Jadi dari dominasi volume dan arus yang ada di exchange tentang BTC sama ETH, itu benar-benar dominasinya lebih gede di BTC sekarang, tapi ETH pun juga memberikan dominasi yang cukup lumayan tinggi kalau kita ngeliat dari open interestnya orang-orang yang pada pengen leverage future segala macem. Jadi memang lebih aman seperti itu guys. Kita itu kan ngelihat ya, entitas tradisional, sistem keuangan tradisional tuh yang hancur, sistem perbankan yang punya masalah. Kenapa kalau kita malah balik lagi ke bank gitu kan? Harusnya inilah tujuan kripto, dan inilah di saat mereka bisa unggul, di saat mereka bisa menunjukkan janjinya itu seperti apa. Dan kalau kita ngelihat dari gerakan harga BTC yang dari melewati brutalnya kemarin, terus ada kepanikan bank run segala macem, hebat ya, dia tahan di 20 ribuan dolar, meskipun rada sempat nyentuh dikit di 19 ribuan, tapi nggak bener-bener turun drastis. Meskipun ya kalau dilihat dari realized profit loss, kebanyakan orang itu loss, pada rugi. Ini merah di bawah di sini kita kelihatan. Levelnya mirip-mirip sama level-level pas 2022 kemarin. Dan kelihatan masing-masing realized loss-nya tinggi gitu kan, orang-orang merasakan kerugian, sedangkan profitnya sudah mulai rada berkurang, sudah mulai rada turun dengan volatilitas yang kita lihat baru-baru ini. Nah cuman dari rasionya profit and loss, memang sekarang kita udah mulai masuk ke bagian loss lagi dikit gitu kan, karena penurunan harga, tekanan di pasar, mungkin orang panik, mungkin ngerasa jadi rada takut. Dan dari Soper sebenarnya kita ngelihat titiknya tuh benar-benar dalam, mirip sama pas 2019 dulu. Kita bakal butuh waktu nih, apakah kita kuat untuk retest ke atas lagi. Kemudian kalau ngelihat dari contohnya 2019-2020, memang kita perlu retest ke atas ke bawah, volatil, mungkin jebol dikit tapi naik dikit. Dan dari seiring waktunya kita kuat ini retest beberapa kali, nanti akhirnya kita menjelang waktu dimana harga bisa kemungkinan naik. Tapi entah, siapa yang tahu, ini mungkin butuh waktu 12 bulan, mungkin 18 bulan, mungkin 24 bulan, mungkin memang waktunya setelah halving nanti kita bisa lihat ditambah sama pemilu AS. Kayaknya nggak ada lagi yang bisa saya tunjukin dari metrik on-chain. Mungkin terakhir ini aja sih, tekanan jualnya, risikonya itu ada di nilai yang lumayan rendah. Artinya apa? Relatif dikit volatilitasnya. Ini fase dimana biasanya orang-orang tuh pada akumulasi, bisa dibilang kayak periode transisi lah, netral, nggak begitu bearish, nggak begitu bullish juga, dan biasanya jadi tekanan jualnya relatif agak dikit. Cuman ya kita lihat ya, ini mirip sekali lagi sama yang tahun 2019-2020. Mungkin kalian bisa nonton beberapa video on-chain terakhir kami yang ngasih perbandingannya, kenapa kami rasa vibes-nya tuh mirip. Jadi kurang lebih itu sih guys, yang bisa kita ambil pesannya hari ini adalah kita perlu waspada dengan banyaknya ketidakpastian saat ini, dan jangan biasakan kita panik untuk mengambil tindakan yang bikin kita jadi sembrono atau jadi gegabah. Itu yang bakal merugikan kita biasanya. Kita perlu ngeliat data, ngeliat berita, kita filter mana yang fakta, mana yang cuman fat doang. Dan kalau misalkan kalian kemarin berhasil megang USDC, tidak ngejual, tidak cut loss sampai
kembali ke packnya saat ini, selamat juga. Jadi begitu kurang lebih untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Kalian jadi tahu perspektif pandangan yang terjadi kemarin seperti apa. Dan kalau nggak mau ketinggalan video terbaru apapun dari kami untuk yang berikutnya, silahkan kasih subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah dan nyalakan lonceng notifikasi belnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir guys. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers.